السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله الذي باتباع سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد الذي فيه هو أمامه. وبعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita hormati, kita muliakan, dan semoga dengan itu mendapati kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang amat berbahagia para pejabat utama, mobil khusus sahabat kami Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, hidayah dan taufik untuk memudahkan beliau dalam memimpin negeri Selangor ini menuju negeri yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meringankan hisab beliau di akhirat kelak dalam kebaikan insya-Allah. Yang amat berbahagia para ulama yang dengan tawadhu' membersamai syarahan kita di malam hari ini. Kita doakan semoga para ulama kita senantiasa diberikan keberkahan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan dalam jiwanya, yang dengan ikhlas itu seluruh apapun yang disampaikan tidak hanya bisa sampai ke dalam fikiran kita, tapi menghunjam pada kalbu kita yang paling dalam, sehingga mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan. Tuan-puan, semoga seluruh yang berhimpun di malam ini dan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digolongkan ke dalam satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu didokumentasikan itu oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya, bersambung sanadnya pada sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar, wa innal ulama'a warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma." Al-hadis. Siapapun yang telah menempuh perjalanan yang tak mudah, ada jalan yang lebar, luas, mudah, itu diberi nama dalam bahasa Arab dengan syariah. Cara jalan kita menuju Allah diberi nama dengan syariat, karena berisi haluan pedoman berkehidupan yang luas sesuai dengan kemampuan kita. Di depan masjid negeri ini ada jalan yang luas dinamai dengan syariat. Bila pun ada trafik sikit saja, tak banyak cabarannya, tak banyak tantangannya. Tapi tariq, jalan yang tak mudah, kadang dia mesti berliku, kadang mendapati cabaran-cabaran di jalan. Tapi ada orang yang tetap menempuh jalan itu
demi mendapati tuntunan walaupun kecil, pedoman haluan dari tuntunan agamanya. Maka siapapun yang datang untuk menempuh perjalanan yang tak mudah, dia ingin belajar sebagian dari tuntunan agamanya, Allah akan perintahkan pada malaikat, kumpulkan pahala untuknya yang meringankan ia saat hisab untuk meniti jalan ke surga. Dan sejak ia berangkat itu, Allah perintahkan pada para malaikat, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepada penuntut ilmu itu. Jadi sejak tuan-puan berangkat, di perjalanan, duduk, sampai kembali pulang, malaikat diperintahkan oleh Allah, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepadanya. Makna ridha malaikat, satu, bisa memohonkan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu di antara sunnah, sebelum hadir datang majlis, mohonkan ampunan kepada Allah. Astaghfirullah. Ada seorang telah membunuh 99 orang. Dia konsul pada seorang syekh. Syekh tak memberi jawaban, tak menyenangkan, maka dia genapkan menjadi 100. Dia konsul pada syekh yang lain, datangilah majlis fulan, niatkan untuk bertaubat kepada Allah. Dia berangkat di pertengahan jalan, belum tiba di majlis itu, maut datang menjemput dia. Maka turun jawaban dari Allah, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. An-Nisa di ayat yang ke-100. An-Nisa di ayat yang ke-100. Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Sesiapa saja ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, ingin diridai oleh Allah, ingin meneladani Rasulullah, dia berangkat ke majlis untuk belajar, dia pulang dapat ridha Allah, diberikan keluasan dalam hidupnya. Belum sampai dia ke majlis, tiba ajal menjemputnya, maka Allah berikan pahala. Pahala pertama, menggugurkan setiap langkahnya dari dosa-dosa yang pernah ia kumpulkan semasa hidupnya. Maka malaikat memohonkan kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Yang kedua, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan dari sejak dia mula berangkat sampai dia kembali ke tempat tinggalnya. Maka isi dengan doa, majlis diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, kerana di antara keistimewaan majlis ilmu, berkumpulah malaikat memohonkan dan mengaminkan pada Allah doa-doa yang kita panjatkan. Hatta al-hitan allati fil bihar. Sesampai makhluk-makhluk di lautan yang dalam memohonkan kepada Allah khas, ampuni ya Allah seorang penuntut ilmu, ampuni ya Allah para penuntut ilmu. Sehingga berhasillah penuntut ilmu itu mendapatkan ilmunya, ampunan dari Allah, dan dia menjadi bagian dari ulama yang mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah di antara sekian hamba Allah yang mendapati informasi syarahan perdana di majlis ini, kita yang terpilih untuk berada di majlis ini. Siapa yang mengantarkan kita selain Allah untuk duduk di sini? Maka ketika kita terpilih hadir di sini, belum mampu mendekatkan pula kita dengan Allah dan Rasulnya, berapa majlis lagi yang kita butuhkan untuk mendekat kepada Allah sebelum kita berpulang kepadanya. Tuan-puan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai syarahan perdana ini, tadi saya sempat juga mendengar sambutan dari PM, semoga Allah sihatkan beliau, berikan hidayah, taufik dan kemudahan untuk beliau. Juga dikuatkan dalam sambutan Menteri Besar tadi, bahawa Selangor insya-Allah motonya Darul Ihsan. Saya nak punya usulan Menteri Besar, nanti 4.0 untuk tahun depan boleh dikhususkan materinya, mengeluarkan semua materi tentang ihsan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dar berbeza dengan bait, tak sama dengan hujrah. Dar al-makan alladhi yaduru fihi jami'ul a'mal, tempat di mana banyak semua aktiviti berlangsung di dalamnya. Ada aktiviti di rumah, ada aktiviti di kantor, ada aktiviti di kalangan sosial.
Semua disebut dengan dar. Tempat mengaturnya disebut dengan idarah. Orangnya disebut dengan mudir, pejabatnya. Maka jika kita ingin mengatakan Darul Ihsan, tak hanya di masjid, di rumah ihsan, di kantor ihsan. Kita punya pejabat-pejabat yang ihsan, rakyat yang ihsan, polis yang ihsan, tentara yang ihsan, pebisnis yang ihsan. Siapa itu ihsan? Maka Nabi langsung menafsirkan, tafsir Nabi didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, nombor hadis yang ke-8. Tersambung sanadnya pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi, شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولم يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا يسأله فيصدقه فقال أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال صدقت عجبنا يسأله فيصدقه فأخبرنا عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Islam itu engkau menjadikan seluruh aktivitimu sebagai ibadah kerana Allah, dan engkau merasa dilihat Allah sekalipun kau tak mampu menatapnya. Jadi ketika Menteri Besar mengatakan Selangor Darul Ihsan, maka Menteri Besar memimpin Selangor ni dengan niat ibadah kerana Allah, merasa diawasi Allah, membuat kebijakan merasa dilihat Allah. Kalau setiap pejabat seluruh aktivitinya merasa diperhatikan Allah, dilihat Allah, tak mungkin dia bermaksiat, mustahil. Ada orang datang tawarkan untuk berbuat maksiat. Menteri Besar ni ada projek fee-nya sekian. Dia menyalahi aturan, Menteri Besar katakan, tangan ni tangan ihsan, tangan solat tak akan berbuat maksiat. Allah pantau kita. Syaitannya bertambah pangkatnya tu. Datang dia balik lagi. Pak Menteri Besar ni fee-nya bertambah besar lah. Tunggu sebentar, saya nak istikharah dulu. Tak ada istikharah dalam ihsan. Ini bagian awal yang mengantarkan muqaddimah kita. Selanjutnya, untuk mendapatkan ihsan itu, kita mesti mendapati haluan. Pedoman yang bersumber dari sumber ihsan tiada lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dasar ihsan, tak mungkin masyarakat, rakyat, penduduk bisa ihsan bila tak dimulai dari keluarganya, tidak disiapkan dari anak-anaknya. Kerana itulah kemudian tajuk malam ni menyiapkan materi tentang pedoman di dalam Islam bagi orang tua dalam mendidik anak guna menghargai warisan keilmuan Islam. Selesai mukaddimah, mari kita mula kajian kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Siyar A'lam Nubala, karya alim kabir bernama Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi. Maka dikenal populer filar namanya dengan Imam Al-Zahabi. Beliau alim kabir, mengarang banyak kitab. Di antara sekian kitab yang beliau pernah tuliskan, karangkan, ada yang bernama Siyar A'lam Nubala. Kitab ini berjilid-jilid, kemudian dicetak di 4, saking viralnya, bagus isinya, dicetak di 4 penerbit utama. Darul Fikr, Darul Hadith, Darul Taufiqiyah, kemudian yang keempat ada Muassasatul Risalah. Khas Muassasah Risalah itu yang banyak tersebar karena ditahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut. Dia berisi 30 jilid, setiap jilidnya 600 halaman.
Di jilid yang keempat di halaman 141 dikisahkanlah tentang 4 orang anak-anak kecil, budak-budak kecil di masa Islam di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu anak ini adalah anaknya sahabat mulia Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bernama Abdullah. 3 anaknya adalah anak dari sahabat mulia Zubair bin Awam, sekaligus cucunya sahabi mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena sahabat mulia Zubair bin Awam menikah dengan Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Di antara anak-anak yang terlahir, pertama ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, ada Mus'ab bin Zubair. 4 anak ini, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, mereka masih kecil-kecil, budak kecil, tapi punya vision yang tajam, minda yang kuat. Keempatnya datang untuk berkumpul, bermusyawarah di depan Ka'bah. Coba kita lihat nanti bagaimana orang tua mereka mendidik mereka, lalu di-compare dengan orang tua sekarang. Saat anak kecil dulu dengan perangkat yang terbatas, punya vision yang panjang. Anak sekarang dengan semua perangkat teknologi, dia sibuk dengan TikTok, sibuk dengan Instagram, update status. Maka berkumpullah di depan Hijr Ismail. Mereka berkata, tamannau, ayo kita bercita-cita di depan Ka'bah. Maka berkatalah Abdullah bin Zubair, uridul khilafah, saya bercita-cita nanti di masa depan saya akan menjadi pemimpin Islam. Maka Urwah berkata adiknya, karena abang sudah mengambil khilafah, saya bercita-cita menjadi alim, datang orang mengambil ilmu dariku, an yu'khadzal ilmu minni. Kemudian Mus'ab berkata, aku nak punya cita-cita menjadi pemimpin, menteri besar di Iraq, dan menikah berkahwin dengan gadis Iraq. Anak kecil sudah punya misi, ingin jadi menteri besar di Iraq dan berkahwin dengan gadis Iraq. Karena dahulu ada berita, ada gadis Iraq tu cantik-cantik, terdengar oleh dia ingin jadi menteri besar di Iraq dan berkahwin dengan perempuan Iraq. Keempat, Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Dia diam sejenak, alhamdulillah. Diam sekejap, lalu berkata, uridul maghfirah. Aku tak ingin banyak, aku hanya bermohon Allah mengampuni aku selama hidup. 4. Di masa depan, 4 anak kecil ni, yang tadi bercita-cita, semua mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Kelak Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, Urwah menjadi seorang alim dengan ilmu yang sangat luas, Mus'ab menikah kemudian dengan 2 perempuan Irak tercantik di masanya dan jadi menteri besar di Irak. Dan yang keempat, ulama menyimpulkan dengan ilmu yang didapati oleh Abdullah bin Umar, keutamaannya, hafazan hadisnya, fikihnya, ulama meyakini dia pun mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan bisa imagine, dibayangkan bagaimana anak-anak kecil di masa itu, di era Islam, awal Islam, sudah punya agenda, vision untuk masa depannya, dan dia siapkan dari kecil dia. Bagaimana orang tua mereka merawat mereka. Di sisi lain, ada paman Nabi, paman utama bernama Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beza 3 tahun saja usianya dengan Nabi. Dia punya bilik, bila tuan-puan umrah atau haji, semoga yang belum berangkat bisa dimudahkan untuk umrah atau haji. Nanti sunnah untuk tawaf, bila sudah selesai renovation tu, bisa dimulai dari Babus Salam. Ya, jadi dari Istana Raja tu, atau ada Hotel Grand Zamzam, tuan-puan bisa belok ke arah kanan.
Di kanan tu nanti atasnya ada Jabal Qubais, istana raja. Kita masuk situ, sebelah kiri ada pintu 26 Gate Ismail. Sebelah kanan nanti ada pos keamanan. Ada CCTV satu warna putih ni menghadap ke depan. Lurus terus Gate 27, ada Babun Nabi, Babun Ali sampai ujung. Ya, saya pernah hitung tu ada, sini ada kipas angin, ada 35 kipas angin tu sampai ujung. Saya pernah hitung. Selesai tu turun ke kiri ada Babus Salam. Tuan-puan turun itu lewat Babus Salam, bila lurus langsung bertemu dengan Hajar Aswad. Bila tuan-puan lihat matahari terbit dari bukit tempat Nabi dilahirkan, ditarik garis lurus dari Babus Salam, tu bertemu dengan rumah Nabi dilahirkan. Tuan-puan lihat matahari terbit, bayangan dari matahari itu sinarnya tegak lurus langsung ke arah Babus Salam. Saya pernah ambil itu ya dengan abang kami, itu tegak lurus. Wallahu alam, seakan memberikan petunjuk ya, mendekat kepada Allah lewat Ka'bah, mengambil sunnah petunjuk kehidupan Rasulullah. Turun dari tangga itu, kita temukan pintu Babus Salam. Di balik pintu Babus Salam ni, itulah rumahnya Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bertetangga 3 petak saja dengan rumah Nabi bersama Sayyidah Maimunah. Bertetangga ke ujung sekira 30 meter saja dengan rumah Sayyidah Khadijah. Beliau punya putra yang pertama bernama Fudail, punya anak kecil. Orang Indonesia cakap bungsu, anak terakhir kecil. Laki-laki diberi nama Abdullah. Yang Abdullah ini dikhususkan untuk bermajlis di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sulung dikhususkan untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, diawali dengan berwudu di atas bejana. Bejana itulah yang dibawakan oleh Fudail. Tetapi anak kecil ni, orang tuanya sudah punya vision. Abbas seorang pebisnis. Dia sibuk. Banyak pekerjaannya, banyak bisnisnya, dia merantau. Tapi dia selalu punya waktu untuk belajar dengan Nabi di weekendnya. Sehingga Nabi wafat, dia masih bisa hafaz 200 hadis. Tuan yang pebisnis ni, berapa banyak hadis dia dikumpulkan? Berapa banyak kesibukan menjauhkan kita dari petunjuk Nabi. Tapi dia punya vision panjang. Ayahnya, bapaknya tak hafaz banyak hadis Nabi, anaknya mesti bisa melebihi bapaknya. Maka diinvestkanlah yang kecil ini khos di majlis Nabi. Dari sejak kecil belajar dengan Nabi, merangkak di majlis Nabi, didoakan oleh Nabi, maka dia tumbuh. Saat Nabi SAW meninggal dunia, wafat Nabi, di usia anak ini sekira 13 tahun, dia sudah hafaz 2000 hadis. Dan pakar di bidang Quran, memiliki gelar Turjumanul Quran. Umar melihat Abbas mengantar anaknya ke majlis Nabi ketika pindah ke Madinah, maka Umar mendahului Abbas. Nabi di mana biliknya? Aku bangun bilik dekat rumah Nabi. Maka anaknya Abdullah dibuatkan satu kamar khusus menghadap ke pintu rumah Nabi. Jika Abbas mengantar anaknya ke majlis Nabi, anaknya Umar sejak Nabi keluar dari rumah sudah belajar bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi berperilaku, belajar kehidupan Nabi, sehingga Abdullah bin Abbas dapat 2000 hadis, Abdullah bin Umar dapat 2600 hadis. Ada seorang perempuan single parent, suaminya meninggal. Dia punya anak, suaminya namanya Malik, istrinya namanya Malikah. Punya anak bernama Anas. Dia lihat nih Abbas antara anaknya ke majlis Nabi. Umar bikin rumah, dia buatkan kamar untuk anaknya depan rumah Nabi. Saya bukan siapa-siapa, tapi dia punya vision. Dia bawa anaknya ke hadapan Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, anak ni begitu rajin, cekatan dia, mohon angkat dia jadi pembantumu. Dititipkan langsung di rumah Nabi. Abdullah bin Abbas diantar ke majlis Nabi. Abdullah bin Umar buat rumah depan rumah Nabi. Anaknya Malikah diantar ke rumah Nabi, masuk ke dalam rumah Nabi, jadi pembantu pelayan Nabi. Maka diberikan umur panjang, belajar dari Nabi, hidup dengan Nabi, dan setelah itu
seluruh sahabat-sahabat ni menjadi orang-orang hebat. Apa keterkaitan dengan tema dan tajuk kita ini? Seluruh yang dihasilkan dari orang-orang sukses ini dirangkumlah oleh para ulama setelahnya, menjadi haluan bagaimana cara mendidik orang-orang hebat. Diteruskan oleh para sahabat pada generasi setelahnya, maka lahirlah Imam Malik, maka lahirlah Imam Abu Hanifah, lahirlah Imam Asy-Syafi'i, beliau ibundanya pun single parent. Lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal, ibundanya pun single parent. Kurikulum haluan ini diteruskan pada generasi setelahnya, maka lahirlah ulama-ulama hebat yang lainnya, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, sampai kemudian datanglah kemudian yang kita bahas tajuknya kali ini. Setelah episod pertama Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, lahir kemudian Imam As-Suyuti, Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti, lahir 11 September bersamaan dengan 846 Hijrah. Lahir ba'da maghrib di bulan Rajab. Kemudian wafat beliau di tahun 911 Hijrah. Dari sejak kecil, orang tuanya mengambil metode haluan dari sebelumnya. 5 tahun ditinggal yatim oleh ayahandanya, dititipkan pada para ulama, dilihat orang-orang sebelumnya bagaimana pedoman melatih anak, mendekatkan anak pada Allah. Warisan pedoman Islam itu digunakan sebagai haluan untuk mendidik orang-orang Islam pada masa itu. Maka berjayalah beliau jadi sosok alim kabir, belajar ke 51 ulama, menghasilkan lebih daripada 700 karya yang dikitabkan, 80 makhtutat yang sekarang tersimpan di perpustakaan Istanbul dan dikembalikan ke Syria di Damaskus. Jadi orang-orang besar yang berjaya dulu, bagaimana mereka dididik? Bagaimana mereka belajar? Mereka mendapatkan warisan keilmuan Islam yang diwariskan pada orang tua di setiap masa dan generasi. Dengan sanad inilah anak-anak itu dididik. Dan jadilah kemudian sebagai satu kurikulum dalam mendidik anak. Jadi orang tua dulu itu mendapatkan warisan yang disebut dengan sanad, silsilah keilmuan yang tersambung pada pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari apa? Pertama, Al-Quran. Tuan-puan ketika membaca Al-Quran, Quran diturunkan bukan sekedar hanya untuk dibaca. Membaca itu gerbang untuk mengetahui kandungan yang ada di dalamnya, isinya. Ternyata ketika diturunkan, Allah menurunkan Al-Quran dengan topik-topik kehidupan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Itulah yang dijabarkan oleh Nabi, dijelaskan selama 20 tahun, lalu oleh para ulama dihimpunlah itu dengan ilmu bersanad. Ada topik tentang iman, ada topik tentang ilmu, ada topik tentang bisnis, ada topik tentang pemerintahan. Datang Imam Al-Bukhari menghimpun menjadi 97 tajuk topik. Diberi nama Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Inilah kitab yang menghimpun banyak topik kehidupan, 97 topik, 97 tajuk. Semuanya telah saya research, divalidasi, tersambung sanadnya pada Rasulullah dan berisi panduan keseharian Nabi selama 24 jam. Dihimpunlah 97 tema. Jadi kalau tuan-puan belajar Sahih Al-Bukhari, tak mesti baca dari awal sampai akhir. Apa profesi kita? Apa pekerjaan tuan-puan? Santri-santri yang di pesantren, keluarkan Kitabul Ilmi, kitab nomor 3, Bad'ul Wahyi, Kitabul Ilman, Kitabul Ilmi. Maka di situ ada subtopik, subtajuk. Bagaimana menghafaz dengan mudah? Bagaimana menjaga hafazan? Kapan kita belajar? Kapan kita nak mengulang? Ada ayatnya apa? Hadisnya apa? Dipraktekannya bagaimana? Sampai ada khas waktu belajar untuk perempuan. Tuan-puan yang pebisnis, keluarkan Kitabul Buyu'. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada prakteknya. Nah, terkait dengan tajuk kita, apa pedoman yang bersanad, yang telah melahirkan orang-orang hebat, baik dia ulama intelektual ataupun intelektual ulama yang dididik dengan pedoman warisan dari keilmuan Islam itu. Nah, inilah yang telah dihimpun oleh para ulama. Di antara kitab yang menghimpun itu
ada kitab yang sangat viral di era kita ini bernama Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pedoman haluan mendidik anak di dalam Islam. Ada beberapa version, di antara yang terkenal ada yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasih Al-Alwan, berisi 1017 halaman. 1017 halaman. Dihimpunkanlah pedoman itu, disusun berdasar urutan kurikulum, dan kurikulum itulah yang malam ni nak kena kita keluarkan satu persatu supaya nanti jadi kesimpulan yang dibawa pulang oleh setiap orang tua. Demikianlah kita coba setidaknya di Selangor ini untuk membentuk anak-anak generasi emas sesuai dengan kurikulum bersanad kepada Nabi SAW. Barulah kita mulai ini pedomannya. Tadi mukadimah kedua ini, supaya bahasan kita ni ada sanadnya. Satu, Syekh Abdullah Nasih Al-Alwan melihat satu dari hadis Nabi SAW terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nombor hadis 5090. Dituliskan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya, nombor hadis 1446. Sanadnya tersambung kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berisi pedoman pertama untuk mendidik anak-anak ke arah menghargai warisan keilmuan dalam Islam supaya dia berjaya dan sukses di era dia hidup. Pertama, mohon maaf, dimulai sebelum menikah, memulai untuk memilih pasangan seperti yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti tuan-puan lihat sekiranya tuan-puan berada di fase mana itu ya. Karena banyak ada juga yang muda-muda, maka bagian pertama memilih pasangan, ya, calon suami, calon isteri yang sekiranya bisa mendidik anak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam hadis disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Tunkahul mar'atu li arba'in. Pada umumnya seorang itu ingin menikah berkahwin kerana 4 hal. 1 limaliha, 2 lihasabiha, 3 lijamaliha, 4 lidiniha. Fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Bila ada 4 ini, maka dahulukanlah yang kuat agamanya. Maka bila itu dapat dipilih, itu yang akan memberikan kesuksesan, kejayaan untuk kehidupan berumah tangga. Sekarang kita bahas dengan terperinci. Umumnya fitrah orang bila hendak mencari pasangan, dia hanya sekedar mau menikah, punya naluri mencari pasangan, tapi Islam berfikir berbeza. Setiap Muslim, insan beriman, Nabi mengatakan, jangan hanya menikah untuk berpasangan saja, tetapi berfikir ke masa depan. Dia akan punya keturunan, dia punya risalah kehidupan, dia punya rencana untuk berjaya. Maka disiapkanlah itu dengan memilih pasangan. Dari 4 kualifikasi ini, prioritaskan satu yang terpenting. Yang pertama, limaliha. Ini ada tafsir yang mungkin agak mendalam. Kerana hartanya. Ya, kerana hartanya. Tunkahul mar'atu, perempuan tu dinikahi, dicari calonnya. Yang pertama limaliha. Apa maksud mali di sini? Sedikit ya, sejenak. Bila disebutkan sebagian dalam bab rumah tangga, hukumnya berarti berlaku untuk semua. Jadi bila disebutkan untuk suami, berlaku pula untuk isteri. Bila disebutkan untuk isteri, berlaku pula untuk suami. Jadi lelaki yang ingin mencari pasangan di perempuan, perempuan ingin mencari pasangan di laki-laki, pada nature-nya pertama dilihat kemampuan hartanya. Fitrahlah perempuan ingin melihat sekiranya yang siapa calon lelaki yang punya kematangan harta, punya kereta, ya, punya rumah yang siap, ya. Itu biasa, fitrah, lumrah. Tapi untuk lelaki, dipahaminya bukan mencari perempuan yang kaya, tak. Di antara pemahamannya, cari calon istri yang bisa memanage harta suaminya.
Jadi kalau tuan punya uang, punya gaji sebulan tu misa saja RM1.000, ya, tapi punya calon istri yang zakat molnya RM2.000, peninglah. Zakat mol, ada zakat mal, ada zakat mol tu. Maka yang pertama, cari kemampuan, cari calon istri yang sekiranya bisa memanage harta suami dengan baik. Dua, lihasabiha, latar belakangnya. Terkait nanti dengan DNA, terkait dengan kualiti dari keturunan. Anak sesiapakah dia? Jadi bukan hanya bab tentang warisan, bab tentang mahram, tapi kita bisa melihat sehingga bisa melahirkan keturunan yang baik. Apakah dari ayah yang saleh, lingkungan yang baik. Jadi bagaimana kita bisa merawat anak di masa depan? Dimulai dengan mencari pasangan yang menghadirkan latar belakang yang baik. 3, lijamaliha, karena cantiknya, eloknya, sejuknya. Ada tafsir yang pertama, lelaki menginginkan yang elok, yang cantik, perempuan menginginkan yang handsome. Itu biasalah. Tapi ada tafsir yang kedua berdasarkan tafsir Al-Quran. Diambil dari hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Daud. Menyampaikan dalam hadis Nabi SAW, perhatikan kalimatnya. Ya, berbahagialah seorang lelaki yang mendapati al-mar'atus salihatu, istri yang salih, idza nazara ilaiha sarrathu, yang bila dipandang ia memberikan kesejukan pada kehidupannya. Jadi hadis ini memberi isyarat, boleh jadi cantik tu, elok tu bisa relatif lah. Walau orang cakap jelek tu mutlak katanya, tapi tak, dia relatif. Mungkin bagi si A dia cantik, bagi si B dia berbeza. Apa ukuran standarnya? Bila dipandang sejuklah hati kita. Dalam bahasa Quran tu namanya qurrata ain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuan-puan bisa perhatikan, azwaj disandingkan dengan dzurriyyah. Jadi bila mendapatkan pasangan yang menyejukkan hati, kesejukan itu akan terwariskan kepada anak keturunan. Jadi akhlak dari istri, akhlak dari suami yang menampilkan akhlak saleh, sejuk dipandang, maka dia akan mengalir kepada keturunannya. Kerana itu qurrata a'yun disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Untuk pasangan 1 kali, untuk anak 1 kali, di lisan Sayyidah Asyah terhadap Musa alaihissalam. Qurrata ainin li walak. Yang ketiga, qurrata ain saat di surga. Jadi berkehidupan rumah tangga itu, mohon maaf, di dunia dia berjaya, dapat keturunan berjaya dan sejuk, dan dijagalah kehidupan keturunan rumah tangga ini sampai pulang dia ke surga dengan keluarga besarnya. Tapi yang keempat, ini yang terpenting, disiapkan kekuatan ugamanya. Fadhfar bidzatid din, bila pun ada dia kaya, masih nol. Dia cantik, elok, handsome, 0 tambah 2. Dia punya latar belakang hebat, bagus, 0 tambah 3. Ugama 1. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 berapa? 1000. Hilang 1, nolnya 100. Hilang 1, nolnya 10. Hilang 0 pun dapat 1. Tapi bila agama itu tak ada, maka semuanya 0. Bila sudah menikah, tinggal bagaimana kita menjaga, meningkatkan nilai agama di suami, di istri, kemudian diwariskanlah nilai agama itu kepada anak-anak yang akan dididik. Maka dimulailah kepada kurikulum haluan yang pertama. Warisan dalam Islam, ilmu mendidik anak supaya berjaya. 1, mulai, mohon maaf saya urut, masa kandungan, kehamilan. Boleh ditulis dalilnya Al-Quran, surah ke-7 Al-A'raf, di ayat 189. Perinciannya di Quran, surah ke-22 Al-Hajj, di ayat yang kelima. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23, di ayat 11 sampai dengan ayat 13. Masa kandungan. Hadisnya,
Karena tahun lepas kita mengambil Al-Arba'in, lihat di hadis yang keempat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yuk, sekarang kita masuki pedoman mendidik anak dimulai dari masa kandungan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih. Saya lompat sikit. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Bila ada, mohon maaf, perempuan muslimah sedang mengandung, hamil, kandungan sudah masuk usia 4 bulan, itu roh sudah ditanamkan. Roh sudah masuk. Dari mana dalilnya? Di Al-Arba'in, tahun lepas kita belajar, nomor hadis yang keempat. An-Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Setiap kalian, kata Nabi, dicipta dalam rahim bundanya, ibunya, 40 hari pertama ada pertemuan antara spermatozoa dengan ovum, menyatu. 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk dia daging keratan, sudah ada bentuknya. 40 hari ketiga. 40 plus 40 plus 40, 124 bulan. 1 bulan 30 hari kita genapkan, 4 bulan 120 hari. Usia 4 bulan 120 hari diperintahkan oleh Allah satu malaikat, yurthalu ilaihil malak, maka diperintah pertamanya tiupkan roh. Hati-hati ya. Selain itu kenapa ulama datuk-datuk kita dulu tu suka mengadakan ya satu acara khas untuk berdoa di usia 4 bulan, karena roh mulai masuk ke dalam rahim. Dari mana dapatkan sunnah itu? Salah satunya minimal, ya paling minimal itu 2 suami kemudian melakukan satu amal. 2 suami dan istri melakukan satu amal. Amal itu da'awallaha. Maka sejak roh itu masuk ke dalam jasad janin itu, usia 4 bulan, suami istri itu mulai memperbanyak doa. Doanya spesifik. Ya, ini ijazah doanya. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Jadi calon ayah, calon ibu bisa berdoa, Allahumma ya Rahman, la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Duhai Allah, bila Engkau berkehendak mengganti sakit yang dirasakan dalam mengandung ni, berkenankah Engkau ganti rasa sakit ini dengan terlahirnya anak yang soleh? Kami akan bersyukur sangat kepadamu. Apa itu soleh? RM1,000, RM5,000. Serius? Umrah masa habis. Waktunya singkat. Soleh orang sering terjemah baik. Baik itu ada 5 dalam Quran. Ada yang baik, sihat, baik, bodinya, fisiknya dia sihat. Itu tayyib namanya. Ya, Al-Baqarah ayat 169 dari 167. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Hai semua manusia tanpa kecuali, sila makan. Tapi cari makanan yang membuat tubuh ni sihat. Dapatkan dengan yang halal, cari yang membuat tubuh sihat. Tak semua yang diingini itu mesti dimakan. Ya, fisiknya sihat. Tapi tak semua orang yang punya body fisik ni sihat, fikirannya pun sihat. Sifatnya sihat. Ada konon di Indonesia ada orang bernama Tayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran tak pulang-pulang dia. Padahal dia sihat. Nah, bila fisik ni sihat,
diiringi dengan sifat yang sihat, yang baik, maka berubah nama dari thayyib menjadi khair. Khair, jujur itu khair, sabar itu khair, tawadhu itu khair. Ya, kaifa haluka ya akhi, ana thayyib, sihat fisiknya, badannya. Kaifa haluka ya akhi, ana bi khair, sifatnya baik, keadaannya baik, cerah. Bila sifat tu berubah jadi sikap, jujur tu sifat, tapi dia diminta untuk corruption misalnya, dibawa maksiat, dia tolak dengan jujurnya, berubah sifat jadi sikap, dari khair menjadi ma'ruf. Sabar tu sifat, dia dicelak kemudian dia diam sabar, dijawab dengan elegan dan baik, itu ma'ruf. Bila perbuatan ma'ruf dilakukan kerana Allah, tawadu kerana Allah, jujur kerana Allah, bertugas kerana Allah, maka berubah dari ma'ruf menjadi ihsan. Khair Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Berubah menjadi ma'ruf ketika diamalkan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ketika kebaikan dikerjakan kerana Allah disebut ihsan. Bila empat ni dikumpulkan, sihat badannya, baik budi pekertinya, beramal dia baik, dikerjakan kerana Allah, tayyib, khair, ma'ruf, ihsan, dikumpulkan menjadi satu, maka diberi nama soleh. Itulah kenapa sebab orang tua tu selalu berdoa ingin anak soleh. Belum pernah saya dengar ada puan yang berdoa, ya Allah anugerahkan anak hamba khair. Tuan berdoa lepas solat, ya Allah jadikan anak hamba ma'ruf. Tak. Fitrah di lisan orang tua berkata, jadikan anak kami salih. Salih itu menghimpun keempat sifat ini. Nah sekarang bagaimana melahirkan anak dengan kondisi sesuai dengan doa? Karena doa itu tak akan terjawab tanpa ikhtiar. Tuan berkata, anak-anak pesantren, ya Allah saya ingin pintar guna memanggu negeri ini, tapi tak pernah belajar. Maka doa mesti diawali dengan ikhtiar, menjemput jawaban dengan ikhtiar. Tuan puan berdoa ingin anak yang soleh, bagaimana ikhtiarnya? Meneruskan doa kita menjadi anak-anak itu berjaya dan soleh, maka muncullah step yang berikutnya. Rizki yang halal. Ya, saya ulangi, rizki yang halal. Di sini berhimpun keseluruhan, baik yang tengah mengandung, yang memiliki anak-anak. Dimulailah yang pertama kali bukan di mana dia disekolahkan, dengan syekh siapa dia belajar. Mula pertama yang harus dilakukan dari rumah, pedoman pertama bagi orang tua, dari warisan Islam, persiapan pertama menyiapkan rizki yang halal yang akan dimakan, dikonsumsi oleh anak-anak itu. Kenal Imam An-Nawawi? Kenal di mana Kak Menteri Besar? Tahun lepas saya pernah urai tentang kisah Imam Nawawi. Apa yang menjadikan Imam Nawawi itu punya karomah? Usia muda 44 tahun wafat, karyanya banyak, dapat qabul. Banyak orang menulis 40 hadis arba'in. Tapi yang mendapatkan penerimaan hanya Imam An-Nawawi. Beliau lahir di Nawa, kitabnya dibahas di Selangor ni, dikaji di Indonesia, musalsal hadisnya. Di antara fadilahnya, beliau memiliki ayah yang selalu memastikan makanan yang akan dikonsumsi, dimakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam hidupnya tak pernah ia makan di manapun kecuali makanan yang disiapkan oleh ayahnya. Ayahnya ingin memastikan makanan yang dimakan oleh anaknya ini adalah makanan hasil dari tangannya sendiri yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil sampai meninggal, sampai wafat. Dan setelah dewasa, itu makan hanya sekali, minum hanya sekali. Makan ba'da isya, minum sebelum fajar. Puasa selama hidup. Makan hanya roti kering, dicampur minyak zaitun, minum sebelum fajar. Tapi tak harus dah dicontoh, pulang dari sini makannya roti saja, minum sekali. Bukan itu poinnya. Tapi itu disiapkan dari hasil yang halal,
Beliau punya toko kecil, dia jual lah, hasilnya walaupun cuma dapat roti kering, minyak zaitun, air sikit, tapi itu menjadi berkah yang dibawa dimakan oleh anaknya. Dari berkah itulah keluar kemudian cahaya Allah dalam dirinya, mendidik ia dengan mendapatkan pengetahuan yang istimewa. Imam Nawawi. Pun demikian dengan ulama-ulama yang lainnya. Maka dipastikan pulang dari sini, lihat lagi pekerjaan kita, makanan yang kita makan. Ibu saya ni, kami kecil dulu, bila beli ayam, itu beliau akan beli hidup, tak beli mati. Dia beli hidup, kemudian dibawa ke pemotong, harus disembelih di depan ibu. Mak kami mesti lihat, sembelih di depan mak kami, dituntun bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, silakan sembelih. Itulah yang dibawa pulang ke rumah. Memastikan setiap yang dimakan itu oleh anaknya halal dan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ada Thabit bin Zuta, seorang penuntut ilmu, belum menikah, pulang dari majlis, lapar sangat, jalan dia, jatuhlah apel ini mengalir di sungai terbuka. Karena lewat itu, samping dia, berlalu itu apel, dia ambillah apel itu dia makan. Karena ketika jatuh tempat terbuka, menjadi hak musyarak, boleh dimakan. Saat dimakan tu tiba-tiba ada ingatan dia yang berkurang, lupa. Ya Allah, salah ni hamba. Ini belum halal sepenuhnya. Maka dicarilah kemudian pemiliknya, didapatkan satu kebun. Kepada pemiliknya beliau minta ampun beribu maaf, ini saya memakan makanan yang bukan hak saya. Saya minta maafnya, minta ridhanya supaya ingatan saya kembali. Kata pemilik kebun, tak bisa, tak boleh, tak ada maaf. Pendinglah dia. Bagaimana saya mendapat ampunan Allah? Ada satu syarat saja, bila dipenuhi oleh kisana, maka saya berikan maaf saya. Apapun syaratnya saya penuhi. Kisana harus menikah dengan anak saya. Peninglah dia. Tapi anak saya ni, dia buta. Dia tuli tak bisa dengar. Dia lumpuh tak bisa bergerak. Ni ada anak pesantren pulang dari sini salah makan. Snacknya ternyata dimakan, ingatan hilang. Datang pada yang punya, tak ada maaf nikahi putri saya. Tapi dia buta, dia tuli, dia lumpuh. Mahu tak? Cakap Upin Ipin tak nak lah. Tapi yang dia inginkan ridha Allah. Yang penting Allah ridha dengan dirinya. Maka dia nikahilah itu. Masuk bilik, ternyata dipandang rupanya cantik, elok. Ternyata dia tak buta, ternyata tak tuli, tak lumpuh. Hairan. Maka anak perempuan itu berkata, saya buta karena ayah saya tak pernah menampakkan maksiat selama hidup di hadapan mata saya. Saya tuli karena ayah mendidik saya tidak boleh dengan maksiat selama hidup saya. Saya lumpuh karena badan saya ini tak boleh diarahkan, dibawa kepada tempat-tempat yang berada maksiat di dalamnya. Maka ayahnya pun menjaga putrinya, memilihkan orang yang layak menjadi suaminya. Maka dari makanan ni lahir pernikahan, terlahirlah kemudian seorang anak. Siapa anak ini? Namanya Nu'man. Dikenal dengan nama Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang tidak pernah batal wudunya selama 40 tahun. Dilahirkan dari seorang ayah yang menjaga makanannya, dan diwariskanlah cara menjaga makanan itu pada anaknya. Lahirlah seorang anak yang tadinya sibuk dia berbisnis di toko kain tu, dia menenun, lalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dia belajar menjadi imam besar, satu dari 4 imam utama, imam mazhab, terlahir dari penjagaan makanan yang terjaga. Thumma dzakara rajulan yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya Rabb
Faqala anna yustajabu lidhalik mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya biharamin. Lalu Nabi mengisahkan satu kisah dicantumkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang safar. Dalam safar kerana Allah ada doa mustajab. Lalu dia mengangkat tangannya seperti ini. Ya, mengangkat tangan dalam berdoa itu menjadikan doa diijabah lebih cepat 2 kali dibandingkan dengan tangan ni tak terangkat. Cara mengangkat ni begini. Satukan gini. Ya. Pertemukan seperti ni, ini ada jari kita ni, ya. Jadi yang kelingking ni satukan begini. Maka bertemu 2 garis ni, kanan dan kiri. Seperti ini. Semakin tinggi permohonan, semakin besar, diangkat seperti istisqa. Ya, mula di sini. Bila khutbah Jumaat diawali dengan telunjuk, kemudian mengangkat tangan ini. Angkat tangan. Ya, hadis dalam Abu Daud disampaikan, innallaha hayyun karibun. Allah itu sangat merasa pemalu, sangat mulia. Saking mulianya, Allah tak ingin meninggalkan hamba yang mengangkat tangan dalam keadaan tak terjawab doanya. Jadi dia safar, mengabulkan doa 2 kali lebih cepat. Dia mengangkat tangan, mengabulkan doa 2 kali lebih cepat. Lalu dia membuka dengan Al-Asma'ul Husna. Doa yang dimulai dengan Al-Asma'ul Husna itu melahirkan jawaban 2 kali lebih cepat dengan doa tanpa dimulai Al-Asma'ul Husna. Dalilnya di Al-Isra surah ke-17 di ayat 110. Qulid'ullaha, bila hambaku memiliki muskilah, masalah, soalan dalam hidup, cabaran dalam hidup, berdoa. Minta. Minta dalam solat ya. Ada sanad ijazah, minta dalam solat. Nabi Ya'qub, surat Yusuf ayat 86, beliau solat berdoa, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Anak-anak tak mudah diaturnya, tak mudah diarahkan. Orang cakap dia nakal, curhatkan pada Allah. Ya Allah, kau yang titipkan dia di rahimku. Kau yang berkehendak dia dilahirkan dengan riayahku. Engkau pula yang menitipkannya pada aku, tidak pada ibu yang lain. Aku mohon ya Allah, berikan kelembutan dalam jiwanya untuk berubah menjadi anak yang elok dan baik. Nabi Zakaria memohon keturunan dalam solat. Quran surah ketiga, Ali Imran di ayat 38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dalam solat mengawali doa, sebut nama Allah, sebut namanya Ar-Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Bila kita ni ingin spesifik minta sesuai kebutuhan kita, maka Allah katakan falahul asmaul husna. Pilihlah satu nama dari nama-nama Allah yang disiapkan sesuai memenuhi hajat kebutuhan kita. Jadi tak mesti dibaca semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, yang Kudus. Dia hafaz boleh. Tapi bila kita ingin memilih, pilih sesuai kebutuhan kita. Hajatnya ingin ilmu, sebut ya Allah, ya Rahman, ya Alim. Minta tanpa batas, sebut ya Wahhab. Orang ni menempuh safar, mengangkat tangan, memulai dengan Al-Asma'ul Husna, dan dia memilih dengan pilihan yang paling dalam. Ya Rabb, ya Rabb. Rabb itu ada sifat rububiyah, melahirkan perjanjian kita dengan Allah. Bila kita bertuhan pada Allah, menuhankannya, menyembahnya, maka Allah berjanji dalam Al-Quran, apapun yang kita minta dikabulkan. Itu ada di surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Mahukah engkau menuhankan aku, menyembah aku, lalu aku akan penuhi kebutuhanmu. Bila kau sakit, aku akan sembuhkan. Bila kau salah, aku akan maafkan. Bila kau berdosa, aku ampuni. Bila kau bermohon, aku kabulkan. Maka kita berkata, bala syahidna. Kami bersyahadat, ya, ya Allah. Tanpa fikir, ya, bersyahadat. Itulah kenapa sebab di dalam Quran kita temukan doa banyak dengan Rabbana, Rabbana, Rabbana. Apa sir rahasianya?
seakan kita berkata begini, ya Allah, kau perintahkan aku untuk menuhan kamu, aku bertuhan padamu. Kau perintahkan aku untuk ibadah, aku ibadah saat ini. Kau berjanji padaku bila aku menuhankanmu dan aku ibadah padamu, engkau akan mengabulkan doaku. Maka aku meminta apa yang telah kau janjikan. Ya Rab, ya Rab. 3. Apa jawab Nabi? Nabi kata, anna yustajabu lidzalik. Tak bisa, terhalang dia. Tak terjawab. Padahal dia sudah melakukan 3 hal yang mempercepat terkabulnya doa. Apa pasal? Kerana satu, maaf, mat'amuhu haram. Makanannya haram. Coba dilihat, bila hafazan itu tak masuk-masuk. Anak masuk madrasah, sekolah, lambat. Coba yang pertama dilihat, apa yang dia makan. Apa yang dibawa, apa yang dimasak. Mat'amu haram. Mashrabu haram, minumnya dari yang haram. Makanan halal, minuman halal. Malbasu haram, dia diberi pakaian yang haram. Puan mohon maaf ya. Mohon maaf beribu maaf. Makanan halal, minuman halal, pakaiannya pun beli dengan yang halal, tapi terbuka auratnya sehingga menjadi pakaian yang haram karena terbuka aurat, bukan kerana belinya halal. Bagaimana bermohon yang baik sementara pakaian yang dia gunakan Allah tak suka? Wa ghudhiya biharam, dan perangkat hidupnya dihiasi dengan yang haram. Saya nak beri ilustrasi begini. Ini ada cup ya. Cup ni. Dan bila saya buka ni, terbuka, maka apa saja bisa kita masukkan. Masuk air, alhamdulillah. Susu, alhamdulillah. Kopi, alhamdulillah. Apapun bisa masuk. Tapi bila kita beri penghalang di atasnya begini, kita kasih kertas, masih masuk air, sikit dia menetes. Tutup dengan yang lebih keras. Masuk air, tak nak. Tak boleh. Masuk apapun, tak boleh. Kenapa? Kerana ada penghalangnya. Maksiat tu menutup nur dari Allah pada kolbu kita. Ditutup begini. Bila sekali bermaksiat, naktah sauda. Kata Nabi di hadis Muslim, ada titik noda. Semakin banyak maksiat, semakin menutup. Dan bila ada yang dimakan dari yang haram, maka dia menjadi sekat begini penutup. Maka ketika bermohon, Allah mengabulkan, diberi dia, tapi tak bisa dia masuk kerana ada penghalang di dalamnya. Keluarlah dia. Masuk tak bisa, kerana ada sekat di dalamnya. Buka dulu sekat itu, taubat kepada Allah, taubat dengan benar, perbaiki cara kita mendapatkan rezeki, baru kemudian sekat ini akan terbuka, dapatlah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah cuba praktekkan makna hadis ni. Kami ada kajian Menteri Besar itu khos untuk keluarga-keluarga muslim. Ya. Dia tak beralih profesi. Suami pebisnis, isteri ada usaha, anak juga biasa. Bila dia rubah, ketika dia rubah itu sesuai dengan aturan Allah, dia pastikan yang halal. Ya, halal tu tak mengurangi kuantiti. Rizki kita ini sudah diatur. Walladzi qaddara fahada. Tuan-puan saya pun sudah ada rizkinya. Sudah terukir. Tak akan bisa melebihi kuota itu. Kuantitinya sudah jelas. Tak akan bertambah dengan berbuat maksiat. Jadi bila dengan yang halal pun terpenuhi kuantiti, mengapa mesti bermaksiat? Kerana tak akan menambah kuantiti rezeki. Bezanya adalah di barakah. Apakah berkah? Berkah tu makan sikit, minum sikit, tapi karena ada berkah, ada nur. Dimakan, jadi energi dia, disertai nur Allah, menjadi pengetahuan dalam dirinya. Dibawa solat, dia semangat. Baca Al-Quran, dia semangat. Karena yang dimakan tu ada berkah di dalamnya. Ya? Maka apa yang terjadi? Istrinya tiba-tiba senang belajar Al-Quran, sekarang jadi ustazah pentahsin Al-Quran. Suaminya memfasilitasi majlis-majlis Quran. Bisnisnya makin berjaya. Anaknya, tiga-tiganya desainer, penghafaz Quran. Nomor 1, penghafaz Quran. 2, penghafaz Quran. 3, hafiz Quran. Yang semula tak dekat dengan Quran. Dari makanan tu. Maka yang kedua stepnya setelah doa,
Dibiasakan pedoman yang kedua, anak-anak kita semua diberikan makanan-makanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nak tanya sejenak ni, sampai jam berapakah saya ni? Sikit lagi ya? Masih ada masa? Sedikit ya. Sila, mau sampai subuh sila. Saya 15 minit selesai ya. Baik. 3. Ini yang paling utama ni. Ya, ini sir yang tertinggi. Doa sudah, makanan sudah. 3. Ajarkan pada anak itu ilmu-ilmu dasar takwa. Ini yang terpenting ya. Hati-hati. Biasanya kalau semakin penting, syaitannya itu semakin punya energi kuat. Ya, karena ini yang paling penting. Dan ini sir dari semua ulama-ulama besar, sirnya, rahasia terbesarnya itu ini yang nomor 3. Ajarkan dasar-dasar takwa kepada anak. Dalilnya, saya coba tuliskan ni supaya tak hilang nanti. Ya. Yang ketiga ni kerana penting, coba saya tuliskan. Puan bisa tengok, bisa lihat ini? Terlihat? Di belakang ya? Imannya tu kuat sekali. Belum saya tulis sudah nampak lah. Saya tulis dulu baru nampak ya. Di sana bisa lihat layar. Ini yang ketiga, ini yang penting. Dasar takwa. Dalilnya Quran, QS, Quran surah Al-Baqarah surah 2 di penghujung ayat 282. Sebelah kiri di mushaf paling bawah itu. Okay. Ini dasar awalnya, asasnya ini. Wattaqullah, dan tingkatkanlah oleh kalian tu takwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Ketika takwa itu meningkat, Allah lah yang langsung memberikan pengajaran kepada hamba yang bertakwa itu. Ini sir yang paling utama. Jadi saat takwa ditingkatkan, maka dia akan mendapatkan kemampuan yang melebihi standar orang biasa. Ada orang dengar 2 kali, 3 kali, 4 kali belum paham pula. 3 kali baru hafaz. Ini baru disebutkan 1 kata saja, dia sudah bisa paham. Oh, ini maksudnya, akan ke sini dia bicaranya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. 1. Takwa disebutkan di dalam Al-Quran 240 kali. Apa saja takwa yang terkait dengan peningkatan ilmu itu? Amalannya. 240 ini ada amalan. Amalan untuk ayah, amalan untuk ibu, amalan untuk keluarga besar. Sekarang kita tarik amalan untuk meningkatkan ilmu. Apa amalan pokoknya? Ada 2. Ya, kerana waktu masa kita terbatas, kita sajikan 2 saja. 1, solat. Solat. Pelan-pelan. Kalimat takwa pertama di dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Baqarah di ayat kedua, amalannya di ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin di sini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, amalan pertama takwa itu untuk meningkatkan iman itu salat. Nah, sekarang kita pelan-pelan. Nanti bila Allah menghendaki, sihat, Allah berikan kesempatan, tahun depan mungkin bisa dibuat session untuk menghafaz Quran. Ya, nanti kita bisa belajar tariqah metode cepat untuk menghafaz. Bisa 30 hari 30 juz. Bukan juz 30 ya. Supaya nanti kalau kita cakap tentang Quran, kita sudah terbayang nih. Oh, ini surat ni, posisinya di sini, amalnya begini. Jadi nanti anak pesantren kalau belajar, ayat-ayat sudah ada pada dirinya. Doktor, bila dia praktik, ayat-ayat kedokteran ada dalam dirinya. Ya, insyaAllah tahun depan bila ada masa, insyaAllah ya. Salat. Itulah kenapa, sebab anak-anak kecil, budak-budak di masa Nabi, wasiat pertama Nabi kepada orang tua tu, ajarkan mereka solat.
Sejak 7 tahun sudah mesti solat. Bila 10 tahun masih dia tak nak solat, tak mahu solat, berikan dia pengajaran yang membuat dia berfikir. Kalau di budaya Arab, pukul sikit. Kalau anak sekarang pukul sikit, dia merajuk. Dia mengadu. Kalau di Europe, dia lapor polis tu. Maka ulama moden menafsirkan, berikan pelajaran membuat dia mengerti sesuai dengan keadaan dan karakternya. Diberikan wang untuk anak itu misalnya RM5, kurangi RM3 bila tak solat. Supaya dia mengerti bahawa solat itu penting. Ya? Nah, apa pasal? Sekarang saya nak tanya, kenapa solat disebut solat? Ada problem lagi lah. Ada ayat dalam Quran menyampaikan boleh jadi, bisa jadi ada orang yang solat tak mengerti, tak faham apa yang dibaca dan dilakukannya dalam solatnya. Sekarang singkat saja. Mengapa solat disebut solat? Dan di dalam fiqih disebutkan as-solah hiya doa. Tapi dalam bahasa, solat itu berbeza. Lafaznya tak sama. Solat dari solla, yusalli salatan wa tasliyatan. Doa dari da'a, yad'u du'aan wa da'watan. Kalimatnya tak sama, berbeza. Walaupun solat dimaknai dengan doa, tapi asal kata solat tu mulanya berasal dari kata wasala yang memiliki masdar silah, terhubung dengan kuat, terkoneksi dengan kuat, tersambung dengan kuat, tak mudah lepas. Mengapa solat ini disebut dengan solat? Karena ibadah solat ini menyambungkan, mengoneksikan kita dengan Allah sehingga terkoneksi kuat, sehingga dimanapun dijaga dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab kenapa solat disebut dengan zikir. Zikir tu ingat, ingat tu tersambung, terkoneksi. Quran surah 20 Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Engkau tunaikan solat tu supaya menghubungkan, mengkoneksikan dirimu denganku. Saya nak tanya singkatlah. Kalau tuan-puan punya koneksi dengan Menti Besar, mudah tak ke Selangor? Mudah. Punya koneksi dengan kepala polis, dibantu? Mudah. Punya koneksi dengan Menteri Agama atau Timbalan Agama? Mudah. Punya koneksi dengan PM? Mudah. Punya koneksi dengan Allah? Apa yang sulit bagi Allah? Itulah sebab ketika seseorang solat, dia mesti memastikan sudah tersambung belum dengan Allah. Ya, kalau belum tersambung, zikir dulu. Ditambah dengan zikir sampai dia merasa dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Fa idza qadaytumus salata, bila kalian telah menunaikan solat, maka rasakanlah, fadhkurullaha, cepat rasakan, sudahkah terkoneksi dengan Allah? Zikirlah, koneksikanlah dirimu dengan Allah. Qiyaman, berdiri ingat Allah. Wa qu'udan, duduk ingat Allah. Wa ala junubikum, tidur pun ingat Allah. Anak-anak yang sejak kecil didekatkan dengan Allah, maka Allah yang akan merawatnya karena tersambung dia dengan Allah sampai dia masa dewasanya. Itu yang dilakukan Hannah dan Imran terhadap Maryam. Saya tadi beri contoh yang laki, sekarang saya beri contoh yang perempuan. Puan boleh buka Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 35 sampai 37. Ya, di paling kiri, di pertengahan sampai ke bawah itu. Ada ayatnya? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ketika ibundanya Maryam, istrinya Imran, Hannah, berdoa bermohon kepada Allah, ya Allah, perkenankan anak yang aku kandung ni, dia terlahir sebagai anak yang soleh, yang taat Allah sejak dalam kandungan. Engkau pasti mendengar doaku. Innaka sami'ud du'a. Apa kemudian yang terjadi? Maka
Perhatikan kalimatnya. Terlahirlah anak itu. Ternyata yang lahir itu bukan lelaki tapi perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tuan puan ingin anak lelaki supaya jadi hafiz Quran, supaya jadi alim besar, tapi terlahirlah perempuan. Anak tu di antara hak prerogatif Allah. Kadang kita punya keinginan lelaki, lahir perempuan. Ingin perempuan, lahir lelaki. Ingin cepat dia lambat, ingin lambat dia cepat. Ya. Hikmahnya menyempurnakan kekurangan dari ayahnya, ibunya dan kehidupan rumah tangganya. Secara singkat, ketika terlahir diberi namalah nama sesuai dengan cita-cita harapan saat anak itu tumbuh. Nanti ini bagian keempatnya. Ya, diberi nama, lahir, beri nama. Jangan asal sembarang nama. Beri nama sesuai harapan kita. Saya ingin anak ini tumbuh menjadi seorang ahli Quran. Beri nama dia Muhammad Faqihul Quran. Saya ingin anak perempuan ini dekat dengan Nabi, dicintai Rasulullah. Beri nama Amelia Habibatul Mustafa. Aku harap anak ini menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama. Lalu didekatkan dia dengan Allah, dikoneksikan dengan Allah, dibuatkan mihrab, tempat dia solat. Tuan-puan boleh lihat. Tempat solatnya pun disiapkan. Coba anak-anak kita ni, apakah pakaiannya dilihat ketika dia solat? Disiapkan dia solat. Karena tak pernah diperhatikan, maka dewasanya pun dia asal saja sembarang dia kenakan pakaian lah. Dia takbir depannya pakai kaos dia, depannya Ronaldo, belakangnya Messi. Di belakang ada fansnya Ronaldo, lihat depannya Messi, pindah saf lain lah dia. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka kerana orang tuanya mendekatkan kepada Allah, dibuatkan mihrab untuk solat dengan baik pada Allah, diterima oleh Allah. Karena terkoneksi dengan Allah, dirawat anak itu dari mulai kecil sampai tumbuh dewasa menjadi anak yang salihah. Bukan hanya itu, tuan-puan titipkan anak kita kepada Allah dengan ibadah utama ini, maka Allah akan menerima ikhtiar kita itu dan biarkan Allah yang merawatnya dalam tumbuh kehidupannya. Sampai rizkinya pun tak banyak kita fikirkan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Anak yang dititipkan dari kecil, karena Allah yang merawatnya, rizkinya pun Allah yang langsung penuhi. Tak banyak kita sibuk, tak pening kita siapkan. Setiap mau diantar pamannya Nabi Zakaria sudah ada makanan. Musim jeruk, musim anggur ada, biasa. Tak musim, bukan musim anggur, ada anggur. Tuh, lihat ya, ini syahidnya. Bertanya pamannya, ya Maryamu anna laki hadha. Lihat ya, dari mana semua ini? Ini syahidnya, yang pentingnya ini. Qalat, maka berkata Maryam kecil, huwa min indillah. Paman, ini dari Allah. Latihlah anak kita itu solat sampai dia merasa terkoneksi dengan Allah dan ringan lisannya menyebut nama Allah. Ini satu. Ya, saya akan berhenti di sini. Ini bagian terakhirnya ya, karena masa kita terbatas. Solat ada 3 istilah. Saya tulis ya, supaya tak lupa ya. Bila lupa tu suka tak ingat. Solat begini. 1, 2, ada begini, salawat, ya. 3, ada yang begini, alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak, tak marbutah. Saya akan berhenti di sini saja. Bila yang pertama ini, solat, ini, number 1, number 1, ini yang dimaksud tu sekali solat. Sekali. Ya, bisa juga berarti doa, bisa berarti solawat kepada Nabi. Ya, tadi ada belajar Dalailul Khairat ya. Ya, oleh Syekh Ghafur. Ya, Gus Ghafur. Di dalam Dalailul Khairat itu ada 8 solawat. 8 hari. Ya. Dari mulai hari Isnin ya,
Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin kembali. Kenapa 2 kali Isnin? Kelahiran dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya hari Isnin, wafatnya hari Isnin. Kerana itu Isninnya 2 kali. Ya? Kembali ke sini, bila kita melihat ini 1 kali solat. Sekarang kita bawa solat yang dimaksud ibadah. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Bila kita temukan yang kedua ni, number ini tu, yang kedua, ini yang dimaksud solat fardu, yang 5, solawat. Ya, di mana dalilnya? Coba dibuka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 238, kanan sebelah atas ni. Hafizu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, hendaklah kalian saling menjaga. Terjemahnya bukan jagalah, tak, saling menjaga. Jadi bila di rumah suami lupa, isteri ingat, maka jaga lupa suami dengan ingatan isteri. Apa? Ini sudah waktunya solat. Suami isteri hafaz waktu solat, anak tak hafaz, jaga, ingatkan anak. Saling menjaga. Ala salawati, minimal pada solat-solat yang 5. 2-4-4-3-4. Tuh, nomor connection dengan Allah tu 2-4-4-3-4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Itu yang 5. Dijaga betul. Ini terkait dengan keimanan kita. Standar orang Islam itu hafaz waktu solat. Hafal dia waktu solat ya. Besok jam berapa subuh? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Terjemah balaghahnya, orang beriman tu dia menjaga waktu solat dan dia mencoba menghafazkan kapan waktu solat bila tiba. Itu ya? Okey. Bila yang ketiga ni, lihat bezanya. Alif, lam, sad, lam, waw, ta marbutah. Beza dengan yang pertama, ni tak ada waw. Beza dengan yang kedua, dia taknya marbutah bukan maftuhah. Bila yang ketiga ada bentuknya, itu artinya solat fardu ditambah solat lain yang sunnah, nafilah. Rawatib, solat duha, tahajud, tambahkan ke dalamnya, maka berubah bentuknya, namanya dari solawat, dari solat bentuk yang pertama pada solat bentuk yang ketiga seperti ini. Sekarang tuan-puan lihat Al-Baqarah surat ketiga tentang amalan pertama orang takwa. Bentuk pertamakah, keduakah atau ketiga? Bentuk ketiga. Kalau tuan-puan ingin pintar, lebih daripada yang lain, solatnya hanya 5 waktu, yang tak pintar pun 5 waktu pula. Sama. Jika ingin dapat tambahan nur dari Allah, bertambah, dapat warisan ilmu, dekat dengan Allah, tambah solatnya. Berlatih tambah. Mulai malam berlatih. Adakah malam solat untuk mendekati Allah? Kan tajuknya dekati Allah. Setiap waktu. Malam, adakah waktu solat untuk malam? Ada. Ya? Apa nama solatnya? Solat malam nama umumnya qiyamul lail. Lail itu malam. Jamaknya layali. Lela, lili, lala, leli itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Ya? Lail malam. Bila tuan mahu solat misalnya sebelum tidur, solat dulu, ya, sunnah, itu masuk qiyamul lail. Apakah dia witir atau yang paling istimewa, dapat 4 langsung kemuliaan, termasuk ilmu di dalamnya, maka tidur rehat dulu, berusaha bangun malam, malam ambil sikit saja, walaupun tak banyak, ambil masa sikit, tunaikan solat ini untuk mendekati Allah. Nama solat yang ditunaikan setelah kita rehat sejenak, bangun, itu namanya hajadah. Bila kita nak berusaha menunaikannya dengan sungguh-sungguh, serius, tambah tak di depannya. Bila itu tak mudah dikerjakan, maka ada tasydid di huruf sebelum akhirnya. Hajadah. Bangun setelah rehat, istirahat. Saya ingin bangun malam nanti.
Saya ingin serius bangun. Tambahkan tak di depannya. Tak. Tapi ini tak mudah. Apa dikata cakap pengen bangun jam 3 tu bisa bangun jam 3? Belum tentu. Ya, tak mudah. Mesti ada double motivation, 2 kali lipat. Ya, maka syiddah tak mudah, ditasydid hurufnya. Tahajjada, ya tahajjadu, sifatnya disebut dengan tahajud. Kerana tu tak semua orang bisa menunaikan tahajud. Jadi kalau tuan-puan ingin mendapatkan prize yang tinggi, hadiah yang tinggi, amalannya pun berbeza. Kecuali bila ingin hadiahnya power bank saja, ya cukup 5 waktu. Serius siapkan. Karena tak mudah, maka saya siapkan alarm dari sekarang. Handphone diatur. Ingin bangun jam 3, saya set tu alarm jam 2:15. Alarm kedua jam 2:30. Alarm ketiga jam 2:45. Alarm pertama untuk mematikan. Yang ketiga siap-siap. Ya? Baru kita siap. Bila bisa dilakukan, tolonglah Quran surah ke-17. Di ayat ke-79 sampai 80. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, standar. Kalau ingin lebih, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Dari sebagian kecil malam, bangunlah. Tak harus panjang malam. Bagaimana kalau saya ni pemula? Mulainya bagaimana? Buka hadis Muslim nomor hadis 749. Rawinya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, gunakan pedoman haluan dari Nabi. Salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadakumul fajra falyutra rak'atan wahida. Bila engkau pemula solat malam ni ingin tahajud, belum terbiasa, jangan paksa banyak-banyak dulu, 2 rakaat sahaja. Sudah nikmat 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Bila dekat ke fajar, segera akhiri dengan witir 1 rakaat. Dekat ke fajar tu artinya bila pemula jangan bangun terlalu awal. Subuh 5:56 bangun jam 3, lepas tahajud 2 rakaat, tidur lagi bangun jam 7. Bangun jam 4:30, 4:30 wudu. Solat 2 rakaat, tak apa. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jangan paksa diri baca yang sulit. Cari yang mudah, ringan kita kerjakan, tak apa. Saya ikhlas ya Allah, saya baca surah Al-Ikhlas ni. Pertama Al-Falaq rakaat 2, An-Nas tutup witir Al-Ikhlas. Malam kedua sudah mulai bosan, pertama Ad-Duha, kedua Al-Insyirah tutup Al-Ikhlas. Tambah 2 sampai dia nikmat merasakannya. Apa yang terjadi? Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau tuan-puan sudah terbiasa bangun malam jaga tahajud tu, Allah akan angkat derajatnya ke tempat tertinggi yang terbaik, best lah. Terbest. Bila ilmu-ilmu yang paling best. Bila jabatan-jabatan yang paling best, yang Allah ridai. Bila Allah sudah ridha, semua makhluk akan berkata dia yang pantas tu. Sikit yang nyoal. Kerana tu ulama tak ada yang meninggalkan tahajud, semua tahajud. Sila tuan-tuan boleh cek. Boleh cek, boleh tengok. Imam As-Suyuti tahajud. Imam An-Nawawi tahajud. Bahkan Imam Suyuti usia 40 tahun. Beliau tu lahir sama dengan saya tanggal 11 September. 40 tahun uzlah. Tinggalkan aktivitinya, tahannus beliau, uzlah. Mengarang banyak kitab, tak pernah tinggal tahajud. Imam Abu Hanifah tak batal wudu. Imam Syafi'i tak batal wudu. Dijamu di rumah Imam Ahmad. Makannya banyak. Ya, malamnya tak nampak solat. Subuh-subuh langsung solat. Anaknya Imam Ahmad dia pening lah, tanya bapaknya. Ini katanya guru mulia, hebat, luar biasa, tapi saya tak lihat dia solat malam. Tak sama dengan ayah, ayah solat dia tak, katanya orang hebat. Jangan tanya ayah, tanya langsung saja. Adab. Kenapa Syekh anda malam tidak solat? Bapakmu solat itu untuk dirinya, solat untuk dirinya. Aku malam tak solat karena aku merumuskan 300 soalan yang dihadapi masyarakat Islam. Maka amalku, amal sosial dibutuhkan masyarakat. Jika mereka amalkan itu, pahalanya aku dapat bagiannya. Tinggi mana? Amal untuk sendiri, amal untuk orang banyak. Baru dia merasa.
Syekh, kenapa engkau makan banyak? Karena aku tahu di tempat ni yang paling halal tu makanan bapakmu. Aku makan banyak karena bapakmu orang saleh. Kenapa engkau tak berwudu? Kerana saat masalah ke-300 selesai, tiba waktu fajar, wuduku masih terjaga. Imam Syafi'i terjaga. Itu ya, sila dikeluarkan menunya. Malam ada tahajud, nanti ada rawatib, belajar menunaikan, nikmati, duha dibagi 3 bagian. Tuan-puan keluarkan, coba di rumah berlatih berjamaah. Nah, sekarang saya berikan ijazah yang bisa dikerjakan bersama keluarga. Ini penutupnya, bila ini bisa dikerjakan di dalam rumah, Allah selalu akan berikan sakinah dalam kehidupan rumah tangga, dan dijaga dari aneka macam soalan kehidupan, dinaikkan derajatnya oleh Allah sampai dikumpulkan di surga, di taman surga semua dengan anggota keluarga. Ijazahnya, amalnya di Al-Quran, surah ke-51. Sungguh ada daripada orang-orang yang bertakwa itu, yang kelak mereka akan masuk satu keluarga besar melalui taman surga yang indah. Satu keluarga. Dari mana tahunya kita itu satu keluarga? Nanti ditafsir di Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para orang tua yang beriman itu, dia mengajarkan iman, ilmu, amal soleh pada anaknya kerana ridha Allah, maka Allah akan menilai itu sebagai pahala yang mengumpulkan mereka semua nanti di surga. Bahkan nanti ada anak yang tak boleh masuk surga dulu, tak bisa dia masuk surga dulu sebelum dia menggenggam tangan ayah dan ibunya. Itu ada di Al-Quran surah ke-13 Ar-Ra'du di ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adni yadkhulunaha, ada keluarga besar akan masuk surga. Allah perintahkan masuk dari tamannya, tengah surga. Ada 8 tingkatan, surga biasa, tingkat bawah, surga atas Firdaus, tengahnya itu Jannatu Adn, taman surga. Di satu keluarga, Allah perintahkan masuk lewat taman surga dulu yang indah, nanti dia naik sampai ke atas. Saat masuk tu, wa man salaha min abaihim fulan, genggam tangan bapakmu, genggam tangan makmu, wa azwajihim, pasanganmu, wa dzurriyyatihim, anak cucu keturunanmu ikut belakang semua. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat diperintahkan di setiap pintu surga, semua berdiri di setiap pintu surga berikan tahniah kepada keluarga besar ni. Maka mereka berkata, salamun alaikum bima sabartum, selamat, anda satu keluarga besar bisa masuk ke surga ni kerana sabar. Satu keluarga menunaikan amalan saat dunia. Fa ni'ma uqbadar, sekarang tak ada penat lagi, tak ada lelah lagi, tak ada macam cabaran-cabaran lagi. Sekarang semua kenikmatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Apa di antara amalan satu keluarga ini? Hum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Dia meyakini keluarga besarnya akan janji Allah bila menjadi keluarga ihsan. Setiap keluarga, keluarga ihsan. Apa amalan pertamanya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Keluarga ini punya program khas di rumah untuk mengingatkan bangun sedikit tidur supaya bisa bangun malam. Program keluarga. Satu keluarga solat malam. Kalau Allah sudah katakan, tak perlu tambah. Allah katakan sedikit tidur, jangan tambah sedikit-sedikit tidur. Ya? Nabi katakan sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Buat program malam tahajud bersama keluarga. Bolehkah? Boleh. Boleh. Ayah jadi imam, suami jadi imam, anak, isteri makmum belakang. Atau ada anak yang sudah hafaz Quran, fikih solat faham, jadi imam. Boleh. Apa dalilnya? Abu Daud. Nomor berapa? 1367. Siapa rawinya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di mana tempat kejadiannya? Di rumah Sayyidah Maimunah. Nombor berapa sekarang pintu di Masjidil Haram? Nombor 27.
gate Nabi. Ya, dia datang ke situ ingin melihat bagaimana amalan Nabi malam. Maka ketika bangun Nabi, kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagai penutup, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim ali Imran fadhahaba ila shinin mu'allaqah fatawadda. Adalah kebiasaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bangun di tidur itu malam lebih sikit atau kurang sedikit atau pas tengah malam. Lihat kemampuan keluarga. Bila ada anak ni budak kecil tapi bisa sanggup bangun malam, bangun dekatkan ke subuh, jangan terlalu awal. Bangun jam 4 semua bangun siapkan. Ya? Lalu duduk dulu. Jangan langsung baca doa dalam keadaan kantuk. Duduk supaya aliran darah itu mengalir. Hilangkan bekas kantuk dengan tangan yang bersih. Jadi jangan sampai baca doa masih mengkantuk. Tak sadar apa yang dibaca. Dia bangun jam 3 tu, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatan. Amatnya dia panjang tu. Begitu dia sadar sudah jam 6. Sadar dulu, baca doa. Setelah itu baca 11 ayat terakhir surah Ali Imran, 190 sampai ayat 200. Bila ada kajian nanti, kita akan kaji apa rahasia di balik ayat itu, sehingga nanti datangnya solat subuh. Tapi syahid kita, lalu beliau pergi untuk berwudu. Setelah itu kemudian beliau bersiap solat, maka aku datang di belakang Nabi, kata Ibn Abbas. Lalu aku dijemput oleh Nabi datang supaya berdiri di samping Nabi. Ini kebolehan membuat saf sejajar, satu imam, satu makmum. Boleh makmum sejajar dengan imam. Ada ulama memberikan hasyiah catatan, bila kondisi makmum tu kecil dia dan kita khawatir dengan dia bila ada di belakang, tarik samping kita. Ya, bila tak, atur jarak sekitar 1 kepalan untuk membezakan mana imam mana makmum. Nanti kajian lain kita coba susun dari situ ya. Tapi syahidnya apa? Maka beliau solat dengan Nabi dan menyampaikan adalah solat Nabi itu 2 rakaat pembuka, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Ya, tambah di awalnya dengan 2 rakaat pembuka menjadi 13 rakaat. Jadi solatnya 2 rakaat pembuka, 10 rakaat tambah 1 rakaat. Itu dalil boleh menunaikan solat 2 rakaat, 2 rakaat tanpa bilangan terbatas. 11 boleh, 13 boleh, 23 boleh. Ya, yang salah, yang tidak solat pun tak salah karena masih sunnah. Ya, baik, kembalikan. Jadi apa syahidnya? Suami atau anak laki-laki, lelaki yang hafaz Quran bacaan baik, imam di belakang bermakmum. Setelah usai solat, kita akhiri di sini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ashar jama daripada sahar. Sahar tu waktu sekejap singkat menjelang fajar. Bila fajar sekarang ni 5.56, ya, setidaknya 5.50 atau 5.45 itu sahar. Aktiviti yang dikerjakan di waktu sahar diberi nama dengan sahur. Mengapa ada makan sahur? Makannya jangan terlalu awal. Dekatkan ke waktu fajar supaya daya tahan tubuh kita menguat. Di luar Ramadan bisa kita gunakan itu untuk satu amalan istimewa setelah semua solat malam. Apa itu? Yastaghfirun. Beristighfarlah satu keluarga besar itu. Dimulai dari suami ayah berkata, istriku saya mohon maaf bila selama ini belum menjadi suami yang baik, yang sesuai dengan apa yang Nabi pernah contohkan. Anak-anakku, ayah mohon maaf bila selama ini kesibukan ayah menjadikan ayah lalai memperhatikan kalian. Bila pun kalian berbuat salah karena lalainya ayah, mohon maaf. Astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Istri menjawab, ayah mohon maaf, abang mohon maaf. Kalau selama ini belum menjadi istri yang baik, menaati suami pada yang baik. Anak-anakku mohon maaf bila karena kelalaian mak ni kalian banyak berbuat sesuatu yang tak baik. Anak sulung berkata, ayah, ibu mohon maaf, selama ini belum menjadi anak yang baik, belum taat, belum bisa menjadi anak yang dibanggakan.
Lantas semua berkata, semua berkata, astagfirullah ya Allah, mohon ampun ya Allah, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, satukan kami dalam kebaikan, jumpakan kami di surga. Itu saat dibiasakan, turun jaminan dari Allah. Nazalat alaihimus sakinah, diberikanlah kedamaian dalam keluarga itu. Maka tak ada sehari berlalu kecuali damai tentram kehidupan rumah tangga. Diturunkan cahaya di rumah itu. Ayahnya dibuat lancar, anaknya belajar dibimbing oleh Allah lancar. Pertanyaan saya, sudahkah pernah kita coba sekali saja amal itu dalam hidup? Malam ini sila coba. Siapkan, kita buat agenda itu, praktekkan satu kali saja. Silakan tuan puak lihat, bezakan rasanya, rasakan bezanya, dan pasti akan terasa bezanya. Akan lain keadaannya. Saya kira itu yang bisa disampaikan di malam hari dalam syarahan perdana ini. Ya, kesimpulan yang bisa disampaikan ikhtisarnya, bila kita hendak punya keinginan mendidik anak-anak, menghargai warisan ilmu dalam Islam, ulama-ulama kita, dan dalam saat yang sama dia pun tumbuh menjadi orang berjaya di masanya dengan kurikulum keislaman itu, maka mulalah kita mendidik anak dengan sanad yang tersambung pada Allah dan Rasulnya. Pertama, mohon dipastikan makanan yang dikonsumsi mesti halal. Jangan putus berdoa. Dekatkan dengan orang-orang soleh. Berikan fasiliti dia untuk bisa dia dekat dengan Allah. Dan mulakan selalu dia terkoneksi dengan Allah minimal dalam solatnya. Latih itu di keluarga. Bila satu keluarga sudah baik, dua keluarga baik, insya-Allah setidaknya di Selangor ni, bila semua keluarga baik, maka terjadilah, terbitlah apa yang disebut dengan Selangor Darul Ihsan itu. Tidak hanya Selangor, Selangor malam ini menginspirasi kita yang datang dari tempat-tempat lain. Ambil faedahnya, terapkan di rumah-rumah kita, dan semoga cahaya Allah diberikan pada kita semuanya. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan akhir syarahan pertemuan kita ini menjadi syarahan dan majlis yang diberikan keberkahan sisi Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم يا أرحم الراحمين إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الرحمن الرحيم يا العليم يا العزيز الغفور اللهم يا العليم علمنا ما ينفعنا فقهنا بما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما فهمناه يا أرحم الراحمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من الذاكرين ومن التائبين اللهم تبنا إليك توبة نصوحة فتقبل منا توبتنا يا أرحم الراحمين أصلح أحوالنا ما يقربنا إليك يا رب العالمين واجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر وفاتنا حسن الخاتمة توفنا مسلمين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأجب كلمتنا بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم احفظ بلادنا المحبوبة يا أرحم الراحمين ماليزيا وأندونيسيا وسائر بلاد المسلمين اللهم وحد صفوفنا وجنبنا من التفرقة واحفظ أمراءنا واجعلهم عدلاء واهدهم ووفقهم يا أرحم الراحمين ليخففوا حسابهم يوم القيامة واحفظ علماءنا واجعلهم مخلصين لك الدين يا خير الناصرين انصر إخواتنا في فلسطين في كل مكان المبتلين وخفف حسابنا يوم القيامة عن ضعفنا في نصرة إخواننا في فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا نعمة الصلاة في مسجد الأقصى قبل وفاتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين والله موفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.